Majapahit, sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara. Di puncak kejayaannya, Majapahit memerintah dengan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh yang luas. Namun seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, masa keemasannya pun meredup, digantikan oleh kekuatan baru. Hari ini, kita akan menyusuri kisah jatuhnya Majapahit dan kebangkitan Kesultanan Demak, pertempuran yang mengguncang Pulau Jawa dan membawa perubahan besar bagi Nusantara. Pada abad ke-15, Majapahit mulai menghadapi tantangan besar yang perlahan-lahan menggerogoti kejayaannya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan perang saudara menjadi awal kemunduran kerajaan yang pernah disebut sebagai penguasa Nusantara ini. Sementara itu, di pesisir Jawa muncul pengaruh baru yang membawa angin perubahan. Islam mulai berkembang di pesisir Jawa, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah, India, dan Malaka. Kota-kota pesisir seperti Demak, Gresik, dan Jepara mulai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama baru ini. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah muncul sebagai kekuatan baru di antara kota-kota ini. Raden Patah yang disebut-sebut sebagai keturunan langsung dari Majapahit mendirikan Kesultanan Demak. Dengan dukungan para wali yang berpengaruh seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan wali lainnya, Raden Patah berhasil menggalang kekuatan untuk menyebarkan Islam dan membangun kekuatan politik yang solid di Jawa. Raden Patah juga memiliki alasan pribadi untuk menaklukkan Majapahit karena ia merasa bahwa Demak memiliki hak untuk memimpin dan menyatukan Jawa. Namun langkah ini tidak mudah karena Majapahit masih berdiri meskipun goyah. Tahun 1527, Kesultanan Demak memutuskan untuk melancarkan serangan besar terhadap Majapahit. Raden Patah mengerahkan pasukannya untuk menghadapi kerajaan yang ia pandang sudah tidak lagi memiliki kekuatan seperti masa jayanya. Pasukan Majapahit yang dulu dikenal kuat dan tak terkalahkan, kini harus menghadapi musuh baru yang membawa misi politik dan agama. Di bawah tekanan besar, kekuatan militer Majapahit semakin terkikis. Pertempuran berlangsung sengit, namun akhirnya Demak berhasil menembus pertahanan Majapahit dan menandai kehancuran kerajaan besar ini. Dengan kekalahan ini, Majapahit runtuh dan meninggalkan sejarah sebagai kerajaan Hindu-Buddha besar terakhir di Nusantara. Namun kejatuhan Majapahit bukanlah akhir dari kisah kebesaran Nusantara. Sebaliknya, dari Abu Majapahit muncul Kesultanan Demak yang kini memimpin Jawa dan Nusantara ke arah baru di bawah panji Islam. Demak pun menegaskan posisinya sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang besar dan berpengaruh, menjadi titik awal dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kebangkitan Demak juga memicu penyebaran agama Islam yang lebih luas, mengubah wajah budaya dan politik Jawa. Kejatuhan Majapahit dan kemenangan Demak menandakan akhir dari satu bab dalam sejarah Nusantara dan membuka bab baru yang penuh perubahan. Pengaruh budaya Hindu-Buddha Majapahit masih dapat kita lihat hingga kini, namun era Demak membawa corak baru yang memperkaya khazanah budaya kita. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya adaptasi dan persatuan dalam menghadapi perubahan besar, serta bagaimana peristiwa bersejarah membentuk identitas dan warisan budaya kita sebagai bangsa. Begitulah kisah jatuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak. Pertempuran besar yang mengubah Nusantara. Dari satu kerajaan besar ke kerajaan besar lainnya, sejarah kita terus berubah, mencerminkan dinamika budaya, kepercayaan, dan kekuatan yang membentuk Nusantara yang kita kenal saat ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita sejarah Nusantara lainnya, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.